Movers, kembali lagi di Movers Talk, bincang bareng Movers. Kali ini Areta, selaku host untuk Movers Talk kali ini, akan ngobrol sama Mas Anggi Gunawan, salah satu Movers kita. Mas Anggi ini IT Security di sekolahmu. Halo Mas Anggi. Halo Mbak Areta ya. Iya, Mas, mungkin awalnya kita boleh kenalan dulu dong, Mas Anggi ini namanya siapa, role-nya di sekolahmu itu sebagai apa? Oke, jadi nama saya Anggi Gunawan, biasa dipanggil Anggi atau Gi ya, terserah gimana teman-teman enaknya manggilnya apa. Nah, saya di sekolahmu ini role-nya sebagai IT Security, dan saya join tuh di akhir ini ya, tahun 2021 kemarin, di bulan Desember. Oh, masih lumayan baru ya Mas ya. Tapi saya tuh langsung dapat referensi dari leadernya tim tech, Mas Reza. Katanya Mas Anggi ini unik nih karena latar belakang pendidikannya sama role-nya sekarang tuh agak jauh bedanya. Bahkan kalau kita googling tuh kita bisa nemu sharingnya Mas Anggi tentang IT security. Bisa diceritain nggak Mas perjalanannya dari sekolah sampai sekarang nemu passion di bidang security? Iya. Emang ya kalau ngelihat pendidikan, saya lulusan SMP, jadi dulu tuh nggak lanjut ke SMA ya, karena ada masalah internal di keluarga. Terus dulu tuh kan saya tuh senang ini ya, main game tuh, anak warnet, senang main game, anak warnet. Dan di setiap main game tuh kan biasanya kalau setiap game ada ini ya, ada item berbayar tuh. Nah, karena dulu tuh nggak punya uang, nggak punya uang, dan gimana caranya, saya tuh pengen punya item tertentu di dalam game, tapi secara gratis gitu kan. Nah, googling tuh di Google caranya kayak gimana, terus, ya ada beberapa cara gitu kan yang untuk nge-hack gitulah, nge-hack sistemnya game ini buat ngakalin. Nah, dari situ, itu kan bermula dari ngakalin sistem game ya. Cuman pas aku googling lagi ternyata, bukan sistem game aja yang bisa diakalin gitu. Sistem yang lain pun bisa gitu kan, entah, website, terus, Android, iOS gitu kan, itu ternyata bisa juga. Nah, dari situ mulai tertarik tuh untuk coba kalau dulu tuh kayak, kayak nge-hack gitu kan, seru banget gitu kan. Cuman kalau sekarang, karena udah ada undang-undangnya juga tuh, jadi agak Oh, agak dulu masih peraturannya. iya, jadi dulu kan, kalau undang-undangnya sih, kalau setahu saya itu belum ada untuk, UU ITE ya. Bukan Hmm, belum ada sih, belum disahkan ya. iya. Dari 2016 tuh kalau nggak salah, saya masih ingat, itu baru mulai gencar-gencarnya tuh UU ITE. Nah, kita nih kalau saya sih bilangnya para underground ya, para underground tuh mulai pada tiarap 2016. Nah, dari Oh, situ mulai deh, saya coba, kalau dulu kan nggak ngasilin uang ya. mhm. Saya coba gimana nih caranya dengan, skill dan kemampuan saya untuk caranya ngasilin uang gitu kan. Nah, ada tuh waktu itu nemu, namanya itu bug bounty. Nah, bug bounty ini, jadi kayak program khusus untuk, white hacker ya, kan ada black, ada Iya. white. Nah, white ini yang baiknya. Jadi kita tuh, laporin sebuah celah keamanan ke suatu perusahaan, nantinya kita akan, dapat reward dari perusahaan itu. Entah Mmm, berupa uang, sertifikat, mungkin bahkan, kayak opportunity untuk, kerja gitu, di-hire, kayak gitu, Mbak. wah perjalanannya dari anak warnet ya, Mas, ya? Dari anak warnet akhirnya, otodidak dan akhirnya jadi bug bounty. Itu pengalaman pertamanya gimana, Mas, bug bounty sampai akhirnya Mas Anggi menetapkan mau berkarir di bidang IT security? Ya, jadi, turn back-nya itu pas itu ya, pas, UU ITE itu disahkan 2016 kalau saya tidak salah, nanti koreksi saja. Terus, ya gimana caranya kan tadi ngasilin uang itu kan ada bug bounty. Terus, berapa tahun ya bug bounty? Mungkin dari 2016, 17, 18 akhir tuh saya nge-bug bounty sekitar berapa ya, 3 tahun ya, 2 tahun Iya, lebihan, 2 tahun. 2 tahun lebihan. Saya udah mulai mikir tuh, apakah saya akan gini-gini aja gitu kan dengan freelance bug bounty gitu. Mhm, Pengen juga tuh kayak lihat orang-orang kerja di perusahaan gitu kan, gimana caranya gitu kan. Saya coba iya. drop CV gitu kan, saya coba drop CV ngelamar-lamar ke perusahaan, tapi sayangnya nggak pernah diterima gitu kan. Mungkin karena, latar pendidikan dulu yang dilihat gitu kan.
kayak Iya. gitu. Nah, terus saya, putar otak lagi tuh, gimana caranya saya bisa masuk, ke perusahaan yang saya pengen dengan apa ya, dengan, keterbatasan gitu kan, latar pendidikan saya itu. Nah, dengan cara, saya coba tunjukin skill saya dulu dengan cara ya kayak, bukan nge-hack sih, istilahnya kayak ngetes ngetes Iya. suatu website, misalkan perusahaan apa nih yang saya pengen masukin, ya kayak sekolahmu ya, karena tahun, kemarin juga pas 2021 akhir itu saya coba tes sekolahmu karena saya pengen masuk ke sini, saya coba report ke Mas Reja, temuan Iya. isu yang saya temukan ya kerentanannya di sekolahmu dan Mas Reja nerima, terus Mas Reja nawarin kebetulan, jadi saya pengen, Mas Reja nawarin gitu kan, jadi kayak Oh, jodoh itu namanya, Mas. apa, bukan jemput gayung, apa sih namanya, kayak gayung gitu, Gayung bersambut ya, Mas, iya ya? gayung bersambut gitu. Pas saya tawarin, wah seneng banget gitu kan, cuman sayangnya itu waktu itu saya masih kerja di perusahaan sebelumnya dan, saya masih ada tanggung jawab di sana gitu kan, Mhm. baru bisa gabung tuh ya pas, di 2021 di bulan Desember ya, kayak gitu. Ya jadi nemunya itu Maret Maret 2021. Nah, saya Oh, baru gabung Desember 2021 gitu. nunggu hampir 9 bulan berarti. Heeh. Nah, lumayan sabar juga gitu kan Mas Reja, lumayan baik tuh Mas Reja ya, dari tim sekolahmu juga, baik banget tuh, mau nungguin saya gitu kan dari bulan Maret sampai bulan, Desember itu. Nah, dari situ, apa, ya saya mulai gabung di sekolahmu. Wah, keren, Mas, keren ceritanya. Itu kenapa, Mas, tapi tiba-tiba ingin bergabung sama startup pendidikan, sama sekolahmu? Kenapa saya tadi pertanyaannya kenapa saya pengen di startup pendidikan, karena, saya rasa, ada apa ya, kayak kalau kita nyangkutin sama agama mungkin ada kayak amal jariyah gitu kalau kita ngebantu orang untuk belajar ya, Iya. kayak gitu sih. Wah, jadi, bukan tujuan finansial aja ya, Mas, ya? Bukan. Ya Tujuan ya finansial juga cuman, ya selain itu ada yang tadi saya bilang gitu kan. ya ada, apa ya, kalau bahasa Inggrisnya purpose-nya gitu ya, Mas, ya? Ya, Iya. Wah, keren keren keren. Terus selama kan baru 2 bulan, 3 bulan ya, Mas, ya, bergabung. Tapi dari 3 bulan ini apa nih, Mas, pengalaman yang paling disukai di sekolahmu? ya, iya saya hitung mungkin mau 3 bulan ya, baru 2 bulan setengah mungkin sampai tanggal, besok tuh. Pengalaman apa yang saya dapat selama bergabung di sekolahmu gitu ya? Eee, Mhm. banyak sih ya dari mungkin, lebih banyak belajar juga ya ketika masuk sekolahmu karena pertama kali saya masuk sekolahmu sebagai IT security ternyata, bukan, saya aja yang security di dalam gitu kan, kayak, Mhm. maksudnya yang, paham security gitu ya, kayak Mas Khairul gitu kan, terus, Mas Reja pun, paham juga akan security, terus ternyata ada juga 2 orang intern waktu itu, intern security juga di, sekolahmu. Iya. Iya, pas saya masuk, di sana saya dicoba untuk kayak apa ya, mungkin kayak mengarahkan nih tim security ini yang 2 orang intern ini harus ke mana, terus harus Mhm. mengerjakan apa, yang tadinya kan saya hanya staff biasa gitu kan, ya sekarang juga masih staff biasa cuman, sekarang lebih apa ya, kayak ada ada apa ya, bukan Ini kegiatan, kali ya, Mas, kenapa? lebih kayak belajar leadership sedikit-sedikit. Nah itu, jadi ada ilmu-ilmu yang, saya apa, baru pelajarin juga gitu kan untuk leadership, untuk komunikasi gitu kan. Dan Mhm. juga kayak ketika reporting tuh, reporting kan biasanya saya lebih ke arah teknikal gitu kan. Nah sekarang dituntut untuk gimana caranya saya mau membuat report, ke, apa ya, ke level manajemen ke atas gitu kan. Jadi report itu nggak apa ya, nggak bukan nggak harus, nggak cuman dibaca sama orang teknikal, tapi non teknikal pun harus bisa baca gitu kan. Nah di situ tantangannya tuh. Oh, iya, menyampaikannya ya, Mas, ya? Menyampaikannya iya, karena ya dari situ saya orang teknikal, orang spesialis harus jadi generalis gitu. Iya, bener bener, memang kesempatan belajarnya banyak banget berarti ya, Mas, Banyak ya? banget ya. Kalau untuk kerjanya sendiri gimana, Mas? Maksudnya apakah ada kebebasan yang, Mas Anggi dapatkan atau gimana tuh? Mhm. Jadi, apa ya, kesempatan atau waktu belajar itu lebih banyak kalau di sekolahmu karena, ya kayak Mas Khairul, Mas Reja itu, orangnya open minded banget ya. Jadi, ketika kita ada
mau nyampain sesuatu, ada ide sesuatu gitu kan, mereka selalu nerima gitu kan. Terus kita diskusi bareng kalau misalkan ada, ide ide apa gitu kan mau dikembangin. Terus, kita lagi belajar apa nih, ditanya juga kan, misalkan belajar ini gitu kan. Terus apa yang belum bisa gitu kan, belum paham, coba deh dipelajarin itu kan, apa ya, kayak ada, waktu khusus gitu kan, bukan waktu khusus, jadi ada waktu belajarnya itu lebih banyak gitu kan, di jam Iya, karena dan di juga perusahaan ya. yang karena di perusahaan sebelum-sebelumnya itu, kayak kita untuk waktu belajar itu, agak ini Mas, agak Mas deh, sorry Mmm, agak ini ya, agak agak kurang gitu untuk waktu belajarnya. Paling ada waktu belajar ya di malam hari, dan di malam hari pun itu kurang fokus karena kita ngantuk, karena capek gitu kan di siang harinya iya, kerja, kayak gitu. Karena di sekolahmu sih lebih banyak waktu itu ya? iya iya. Terus, untuk selama ini ada kesempatan yang dikasih sekolahmu nggak, Mas, untuk misalnya ikut training, ikut course, atau diminta bikin roadmap nih setahun ke depan mau belajar apa aja dan difasilitasi sekolahmu gitu. Itu ada pengalaman Mas Anggi nggak kayak gitu? Mhm mhm. Jadi Mas Reja itu, sering tuh di grup kita di Telegram, khususnya di bukan tim security, khususnya di tim IT, Mas Reja rajin juga untuk, ngirimin kayak course online ya dari Google, Coursera, untuk kita, mungkin yang misalkan saya dari security pengen belajar, ngoding misalkan ataupun belajar, area server gitu kan dari, skill-skill baru gitu. Nah, Mas Reja sering tuh ngirim-ngirim, invitation kayak gitu. Terus sama di sekolahmu juga kalau misalkan kita ingin ngambil sertifikat ya, kalau saya tidak salah itu pun bisa di-reimburse kalau nggak salah, bisa Mhm, sama ya kalau roadmap mungkin, nah kebetulannya di minggu sekarang atau di bulan sekarang tim security itu mau ada kedatangan 10 orang intern baru mhm, dari tim security, jadi totalnya ada 11 mungkin sama saya. Nah, iya itu tantangnya lebih berat lagi kayak ngurus yang kemarin 2 orang, sekarang jadi 10 orang gitu, 10 iya, orang. ngarahin ya, Mas, ya, ngarahin ini Ngarahin ya, itu, dari sana mulai mungkin nanti ya kita akan buat roadmap, terus mhm, security-nya mungkin, dalam 4 kuartal ini mau ke mana gitu kan, dalam 1 kuartal mau ngapain gitu. Itu iya. mungkin udah mulai diperhatiin di sana. Jadi ya buat sarana belajar Mas Anggi juga ya, manajemen tim kecil ini gimana nantinya. Mhm. Iya mungkin kalau untuk secara role atau ya secara role di sekolahmu mungkin ya saya masih di level staff gitu kan, tapi Mhm. dari kasarnya mungkin udah berperan ke arah arah sana gitu. Iya, betul betul. Mas, kalau selain security nih, Mas Anggi punya passion apa lagi sih? Pengen belajar apa lagi ke depannya? Terus apakah udah ada rencana untuk misalnya ngambil training, ngambil course di bidang itu? Mhm mhm mhm. Ya, mungkin untuk 5 ya kita bicara ke depan ya 5 tahun ke depan ataupun 1 tahun ke depan mungkin saya masih di security, masih di security cuman, untuk belajar karena apa ya, kalau kita nih semakin semakin kita banyak tahu, semakin kita bukan semakin banyak tahu, semakin kita belajar terus ya, kita ngelihat, ke depan gitu, semakin kita tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan orang lain. Bener nggak sih? Jadi Iya iya, apa yang udah kita pelajarin itu, oh ternyata kita masih sampai sini ya gitu kan, kita belum nyampe ke sana kayak orang-orang gitu kan. iya, Kalau, peribahasanya itu kayak kalau kayak ilmu padi gitu, semakin berisi semakin merunduk gitu. iya betul, Mas. Iya, mungkin ke depannya ya saya lebih belajar lagi security ya, kayak ngambil course ataupun, sertifikat yang spesialis ya. Kalau di security itu ada yang namanya C, Sertifikat Ethical Hacker, terus ada juga, OSCP ya, mungkin saya akan ngambil itu juga tuh. Untuk di tahun apa ya, mudah-mudahan tahun ini sih 2020 saya udah ngambil. Iya, berarti udah ada rencana ya, Mas, untuk pengembangan diri mau ke arah mana lagi gitu ya? Ya, ya mungkin lebih ke arah spesialis ya. Oke. Mas, nih mumpung teman-teman Movers yang lain denger nih, Mas bisa nggak berbagi tips keamanan kita tuh selama pakai internet kayak gimana? Misalnya sosmed, email gitu, kita kan kadang-kadang agak teledor ya. Ada nggak Mhm. tips-tips dari Mas Anggi supaya kita aman dalam berinternet? Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin security itu luas ya. Jadi nggak cuman gimana caranya kita kalau saya ya, gimana caranya untuk ngamanin,
website, server maupun aplikasi mobile kayak gitu ya. Tapi dalam kayak tadi ya bersosial media, terus dalam berorganisasi gitu kan, itu pun ada pengamanannya, parameter pengamanannya. Kayak contohnya deh, kayak di organisasi ataupun di kantor ya, misalkan ada karyawan nih yang sering nulis di sticky note. Nah, diusahakan ketika habis nulis, biasanya kan kita ada informasi sensitif ya, mungkin entah nomor telepon gitu kan, atau PIN atau password biasanya. Ada juga karyawan yang nulis di sticky note itu. Nah, diusahakan sehabis nulis itu kalau mau dibawa pulang ya dibawa pulang, kadang kalau di kantor, ataupun kalau mau dibuang ya kita harus coret-coret dulu. Bisa disobek-sobek, kalau lebih ekstrim lagi di-burn ya, dibakar, kayak gitu. Ya, terus itu kan kalau kita di kantor ya. Nah, kalau kita sosial media ya, diusahakan kalau kita nerima sebuah email, kita dilihat dulu tuh pengirimnya siapa, kita udah tahu nih misalkan pengirimnya si A, terus isinya apa gitu kan, isinya mencurigakan atau enggak gitu kan, biasa kita lihat atau enggak. Nah, terus kita jangan langsung klik linknya, biasanya kita kalau di laptop kita arahin dulu nih, kan ada tanda panah, nah kita arahin dulu ke link ataupun ke button-nya, kita lihat biasanya ada tuh di sebelah kiri bawah tuh ada tulisan dia link-nya itu ngarah ke mana. Ataupun misalkan kalau kita penasaran, ya udah kita klik, tapi kita jangan isi apapun gitu kan. Jadi kita klik, kita lihat nih link-nya itu masih sama atau enggak, misalkan di address bar-nya. Contohnya di email link-nya Google, terus pas kita klik ternyata di address bar-nya itu bukan Google, nah itu patut dicurigain. Terus kalau misalkan emang udah berbeda kayak gitu, diusahakan jangan langsung, kalau misalkan ada minta kredensial kayak email, password ataupun data-data sensitif lainnya, usahakan jangan diisi dulu gitu kan. Kita harus percaya dulu apakah itu benar, bukan percaya, kita harus pastiin dulu apakah itu halaman websitenya yang asli atau bukan kan. Kalau bukan biasanya itu kalau kita bilang phishing. Iya, phishing. Gitu. Kalau sosmed gimana Mas? Biar nggak kena hack gitu? Ya. Ada tipsnya nggak? Sebenarnya konsepnya sama juga ya. Contohnya kita main Instagram. Biasanya paling sering itu Instagram sama Facebook. Jadi ketika ada orang yang ngechat, apalagi orang yang nggak kita kenal, tapi sih orang yang kita kenal pun kadang ngirim juga link-link aneh gitu. Nah, kita harus perhatiin dulu, sama kayak email, cek dulu linknya ini linknya asli atau palsu gitu kan. Terus misalkan linknya terpercaya atau enggak. Dan contohnya kalau misalkan di link itu kita diharuskan untuk mengisi kredensial kayak email dan password, usahakan jangan mengisi juga gitu kan. Kalau di Instagram dan di Facebook itu ada two factor autentikasi ya, kayak kita harus nambahin keamanan OTP atau kode OTP dengan cara kita menyambungkan nomor handphone kita ataupun email ke akun tersebut dan harus diverifikasi. Nah, itu wajib banget teman-teman untuk memverifikasi itu ya, karena ketika akun teman-teman dihack ataupun akun teman-teman dimasukin sama orang lain, teman-teman masih bisa mengganti password ataupun kayak membalikan akun teman-teman dengan cara tadi dengan nomor telepon ataupun email yang sudah terhubung ke akun media sosial teman-teman masing-masing gitu. Oke. Jadi two-way verification ya Mas? Ya, two verification. Oke. Two-step verification ya. Two-step verification, oke. Kalau untuk kita kan kadang kerja di luar ya Mas ya, di kafe gitu, itu pengamanan kalau kita pakai WiFi yang publik gimana tuh Mas? Nah, ini sering juga kita kan biasanya kalau anak muda tuh kayak nongkrong di kafe gitu kan berjam-jam untuk nikmatin WiFi gratis gitu kan. Iya, betul. Patut diperhatikan juga nih, karena nggak semua WiFi publik itu aman. Kalau misalkan di satu kafe itu, di satu tempat di WiFi publik, terus ada orang yang mungkin iseng gitu kan, itu mereka bisa ngelihat aktivitas apa aja yang kita lakukan di laptop maupun di handphone.
Nah, jadi diusahakan kalau kita terhubung ke WiFi publik, usahakan kita jangan melakukan aktivitas yang, aktivitas yang kayak contohnya, kayak buka ini ya, kayak transfer bank misalkan atau buka m-banking gitu kan. Terus, kita lagi ngerjain kerjaan kantor gitu kan yang sifatnya sensitif, diusahakan jangan di menggunakan WiFi publik ya, di luar Iya. koneksi. Ya karena itu, jadi kalau ada orang itu bisa dan, udah paham, kita bisa kelihatan tuh kita lagi buka apa, ngeklik apa, itu bisa ketahuan. Jadi teman-teman mesti hati-hati nih kalau misalnya kerja di luar, jangan mengerjakan kerjaan yang sensitif gitu ya, Ya, Mas, ya. betul. Jangan buka m-banking, transfer-transfer, shopping juga ya, Mas, ya berarti? Shopping termasuk ya. Iya ya. Cuman, apa ya, di tahun-tahun ini sih lumayan sebenarnya kayak website, ya shopping gitu kan, kayak website banking, sebenarnya mereka pun udah ada pengamanannya. Cuman ya walaupun mereka udah pengamanannya, tapi kita pun apa ya, kayak patut untuk, atau wajib untuk ini ya, berhati-hati gitu kan, Iya, kayak yang saya bilang itu. pencegahan lebih baik ya, Mas, ya. Pencegahan lah ya, ya. Baik. Mas Anggi, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman, soal, eee, keamanan ini atau misalnya pesan-pesan buat teman-teman, gimana nih ke depannya untuk selalu berhati-hati dalam menjaga keamanan data? Menjaga keamanan data. Sebenarnya udah dijawab tadi ya, ketika kita menggunakan WiFi publik, terus sama, tip, di sosmed gitu kan. Sebenarnya itu udah termasuk, dalam pengamanan juga atau dalam pencegahan, data kita gitu ya. Eee, tapi ya ada tambahan sih, kayak misalkan kayak mungkin kayak laptop kita harus tambahin password dengan password desktop-nya. Kalau Mhm, handphone ya kita tambahin, kayak PIN ataupun pola, dan aplikasi misalkan aplikasi-aplikasi yang sekiranya, pribadi kayak contohnya kayak, galeri foto gitu kan, dan mhm. kayak, WhatsApp, Telegram, maupun alat komunikasi lainnya yang sekiranya, pribadi, itu ditambahkan aja password gitu kan. Karena di Play Store itu udah ada tuh, kayak aplikasi yang untuk, mengunci aplikasi ya, Mhm. aplikasi yang mengunci aplikasi, gimana ya bahasanya? Kasih password untuk aplikasi lain. Iya, Apa itu gitu. maksudnya? Iya. Jadi ngertilah ya kayak aplikasi Iya. kayak gitu. Nah, itu wajib kita amanin 2 kali selain tadi ketika kita nyalain handphone ataupun nyalain desktop ya, ada aplikasi tambahan ketika kita membuka aplikasi gitu. Oke, baik. Wah, ini tips yang benar-benar berharga nih, Mas, untuk teman-teman. Baik, Mas Anggi, seru banget ngobrol-ngobrol pagi ini. Kita dapat banyak info tentang, security dan tips-tips gimana menjaga keamanan data, dan kita juga dapat, cerita inspiratif nih dari Mas Anggi yang lulusan SMP akhirnya bisa jadi IT security spesialis di sekolahmu. Baik, Movers, itulah bincang-bincang bareng Mas Anggi Gunawan. Nantikan bincang bareng Movers lainnya ya. Bye, makasih Mas Anggi. Ya.